Shalom adik-adik. Hari ini kita mau ibadah lagi nih. Yuk kita siapin hati kita siapin pikiran kita. Sebelumnya kita mau bacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik yang sudah membacakan Pentakosta ketiga. Sekarang kita membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik yang sudah membacakan Mazmur 91. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ibadah ini Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji
ya Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, sekarang kami memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang sayang Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Kakak-kakak juga sayang Tuhan Yesus. Pastinya Tuhan Yesus juga sayang kita semua. Ayo kita angkat pujian, Yesus sayang kita semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Katakan, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan sebentar. Kami mau ya Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau berkati setiap kami, Engkau lindungi setiap kami ya Tuhan Yesus. Biar setiap firman-Mu yang diberitakan oleh kakak-kakak bisa kami terima, bisa kami cerna dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi sama Kak Christian. Nah adik-adik, Kak Christian hari ini mau menceritakan sebuah cerita yang seru banget, yaitu tentang Nabi Nuh yang dipilih untuk membangun sebuah bahtera. Wah, pasti seru banget ya adik-adik. Nah adik-adik, jangan lupa ya, cerita firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kejadian 6 sampai 9.
Kejadian 6 sampai 9 ya adik-adik. Nanti adik-adik boleh baca di rumah. Oke? Nah, adik-adik, buat adik-adik yang udah penasaran banget, yuk kita dengerin firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, setelah Adam dan Hawa diciptakan, semakin banyak orang yang memenuhi seluruh bumi. Tapi sayangnya adik-adik, semakin banyak orangnya justru keadaannya semakin buruk. Karena Adam dan Hawa sudah melakukan dosa, mereka ini juga melakukan dosa. Mereka hidup semakin jahat adik-adik, bahkan mereka melupakan Tuhan. Tapi ada satu keluarga nih adik-adik. Mereka tetap mengikuti jalannya Tuhan, bahkan mereka melayani Tuhan. Siapa namanya adik-adik? Namanya adalah Nuh, istrinya dan ketiga anaknya laki-laki. Mereka gak menjadi jahat adik-adik, tapi mereka melayani Tuhan. Nah adik-adik, suatu hari Tuhan berbicara loh sama Nuh. Tuhan bilang bahwa dia akan menghukum dunia karena mereka melakukan banyak dosa dengan mengirimkan banjir yang besar. Dan banjir itu akan menutupi seluruh bumi. Bahkan adik-adik, gunung-gunung yang tinggi-tinggi itu semuanya ketutup sama banjir itu adik-adik. Wah, tapi adik-adik, Tuhan memberitahu Nabi Nuh bahwa Tuhan akan menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya. Tapi Nabi Nuh harus membuat suatu perahu yang besar banget. Adik-adik tahu nggak namanya perahu yang besar itu apa? Namanya bahtera ya adik-adik. Dan Tuhan kasih tahu Nabi Nuh gimana cara buat kapal yang besar itu. Dan mereka harus juga kasih tempat buat hewan-hewan di bumi adik-adik. Nah adik-adik, waktu Nabi Nuh dan keluarganya mulai membangun bahtera itu, mereka melakukannya sendiri. Orang-orang lain mengira bahwa Nuh itu gila. Wah, Nuh itu orang gila karena dia membangun sebuah perahu yang besar banget. Mereka tertawa, mereka mengejek Nabi Nuh dan keluarganya. Tapi Nabi Nuh mengingatkan mereka adik-adik supaya mereka bertobat akan dosa-dosa mereka. Nah adik-adik, waktu itu bahtera hampir selesai. Dan waktu Nuh dan anak-anaknya berusaha menyelesaikan bahtera itu, orang-orang itu tetap melanjutkan kehidupan mereka. Mereka tetap jahat adik-adik. Dan mereka tetap mau melupakan Tuhan. Mereka tetap gak ingat Tuhan. Wah, sayang banget ya adik-adik ya. Nah adik-adik, waktu bahteranya sudah mau selesai, Tuhan mengirim 2 dari setiap hewan yang ada ke bahtera itu adik-adik. Jadi berpasang-pasangan ya adik-adik, jerapahnya ada 2, singanya ada 2, dan lain-lainnya. Dan keluarga Nuh dan hewan-hewan itu harus tinggal dalam bahtera itu sampai banjirnya selesai adik-adik. Dan hewan-hewan itu mulai naik ke dalam perahu besar itu, bahtera itu adik-adik. Nah adik-adik, waktu hewan-hewan itu sudah mulai masuk, kemudian banjir datang adik-adik. Dan waktu itu hujan yang besar mulai datang dan mulai membuat orang-orang bingung adik-adik. Dan waktu itu mereka tahu bahwa banjir ini benar-benar terjadi adik-adik. Lalu pintu bahtera itu ditutup dan Nuh dan keluarganya selamat. Waktu itu karena hujannya gede banget adik-adik, genangan air itu mulai menjadi kayak kolam adik-adik. Dan mulai terbentuk sungai. Danau-danau airnya mulai naik adik-adik. Bahkan membentuk lautan-lautan yang menutupi seluruh bumi. Semuanya ketutup air adik-adik. Semua orang yang tadinya mengejek Tuhan dan mengejek Nuh, mereka sudah mati akhirnya adik-adik. Hanya keluarga Nuh dan binatang-binatang yang masih hidup yang diselamatkan oleh Tuhan adik-adik. Dan mereka berlayar di lautan luas berbulan-bulan saat hujan terus turun adik-adik. Kemudian tiba-tiba hujannya berhenti adik-adik. Nuh mengirim seekor burung untuk melihat apakah Nuh bisa menemukan sebuah pohon, karena burung itu akan hinggap di pohon ya adik-adik untuk mendarat. Tapi burung itu kembali karena semuanya masih ketutup air adik-adik. Kemudian beberapa hari kemudian Nuh mengirim lagi burung itu untuk mengecek apakah airnya sudah mulai turun adik-adik.
Dan burung itu kembali membawa sebuah daun. Nah, ini tandanya adik-adik, airnya mulai surut dan pohon-pohon mulai muncul. Nah, adik-adik tahu nggak? Akhirnya bahtera itu, perahu besar itu berhenti di sebuah lereng gunung. Tersangkut di sebuah lereng gunung. Dan banjir sudah selesai adik-adik. Sekarang waktunya Nabi Nuh dan keluarganya membuka pintu bahtera itu dan mereka keluar bersama hewan-hewan yang sudah mereka bawa adik-adik. Nah, saat pintunya dibuka, wah, burung-burungnya terbang adik-adik semua. Hewan-hewan itu mulai melangkah keluar dan mereka menemukan jalan untuk ke dunia baru. Dan Nuh keluarganya juga mereka keluar dan mereka mengucap syukur sama Tuhan. Mereka bilang terima kasih Tuhan karena sudah menyelamatkan mereka dan keluarganya. Nah, adik-adik, tahu nggak sih hal pertama yang Nabi Nuh dan keluarganya lakukan ketika keluar dari perahu besar itu, dari bahtera itu adalah mereka membuat sebuah mezbah untuk Tuhan. Dan di situ, di atas mezbah itu, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan mereka bilang terima kasih sama Tuhan karena sudah melindungi mereka dan keluarganya dari banjir yang besar itu. Dan Tuhan membuat perjanjian dengan Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh dan keluarganya melihat ada sebuah pelangi besar di langit ya adik-adik. Warnanya bagus banget. Dan warna cemerlang dan indah. Mereka nggak pernah lihat sesuatu yang seperti itu. Nah, adik-adik, kesimpulannya adalah kita harus tahu adik-adik kalau kita juga dipilih untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, kerabat saudara kita yang dekat, seperti Nabi Nuh juga menyelamatkan keluarganya. Nah, Tuhan juga memilih kita semua ya adik-adik. Jadi ingat, kalian semua dipilih untuk menyelamatkan keluarga kalian. Amin. Nah, adik-adik, itu aja firman Tuhan hari ini. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat firman pesanmu yang kau sampaikan buat kami semua, buat adik-adik sekolah minggu semua. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan supaya kami dapat menyelamatkan keluarga kami, papa mama kami, adik kakak kami, saudara-saudara kami semua ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau memilih kami untuk menyelamatkan mereka semua. Berikan kami kemampuan ya Tuhan, berikan kami kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu.